Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Yaqut Khalil Qaumas sebagai Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Mantan Ketua GP Ansor ini dinilai bisa jaga toleransi antar umat beragama dan kebinekaan. Namun, tiap keputusan sejatinya tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Sejak Fahrul menjabat, ketegangan tidak bisa terhindarkan, terutama bagi hubungan Menak dengan Front Pembela Islam atau FPI. Sekilas tentang Fahrul Razi dan FPI, hubungan antar kedua belah pihak sempat diwarnai pasang surut emosi. Sebelumnya, Fahrul diketahui memiliki kedekatan dengan Rizik Syihab selaku pimpinan FPI. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya mantan Wakil Panglima TNI tersebut ke acara pernikahan salah satu anak Rizik. Semangat yang sama juga dikobarkan oleh keduanya, yakni semangat menolak komunisme di negara ini. Namun mereka tidak pernah sependapat ketika obrolan sudah memasuki isu khilafah. Di situ titik balik Fahrul merasa sudah tidak sejalan. Hubungan antar keduanya menjadi semakin ruwet ketika Fahrul mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi di Pilpres 2019. Sejak saat itu, hubungan yang tadinya sedekat nadi menjadi sejauh matahari. Permintaan untuk bertemu kala melaksanakan ibadah umroh pun ditolak mentah-mentah oleh Rizik. Meski demikian, Fahrul tetap percaya bahwa perbedaan pandangan politik seharusnya tidak memutus tali silaturahmi antar umat muslim. Meski demikian, Fahrul mengatakan bahwa ialah orang terdepan yang mendukung dan memperjuangkan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT FPI di Kemendagri. Perjuangannya kemudian berlanjut pada pembahasan bersama Mendagri, Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sekilas tentang Gus Yaqut, Menteri Agama yang baru. Yaqut yang lahir di Rembang, Jawa Tengah 4 Januari 1975 merupakan putra dari Kiai Nahdlatul Ulama, sekaligus pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhammad Khalil Bisri. Karir politik Yaqut bisa dibilang melejit dengan sangat pesat. Sebelum ditunjuk Jokowi menjadi menteri, ia merupakan ketua umum GP Ansor, organisasi masyarakat pemuda Indonesia yang berafiliasi dengan NU. Yaqut juga dipercaya ketua umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mengisi posisi ketua PKB di bidang pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan hasil muktamar pada Agustus 2019 lalu, kemudian usai hasil pemilu 2019, ia berhasil masuk ke DPR Senayan karena terpilih untuk mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi PKB. Pengamat politik Muhammad Khodari mengatakan akan menjadi pertanyaan besar jika posisi Menteri Agama tidak diisi oleh tokoh dari kalangan NU. Apalagi menurut Khodari, NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan Gus Yaqut merupakan keturunan elit dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Namun, Yaqut yang sebelumnya merupakan ketua GP Ansor dinilai akan menjadi babak baru hubungan Menak dengan FPI. Seperti yang sering diberitakan sebelumnya, GP Ansor dan FPI memiliki hubungan yang cukup tegang. Soal keras kepada kelompok Islam tertentu, justru saya lihat itu yang dicari presiden dari Yaqut, bahwa selama ini Yaqut keras terhadap kelompok-kelompok yang sekarang berhadapan dengan pemerintah, kata Khodari kepada Opini melalui pesan singkat. Khodari juga menilai wajar jika ada gesekan karena ada dua ideologi yang head to head. Dalam hal ini, NU dipastikan berada di belakang Yaqut
Di lapangan juga yang selama ini kelompok-kelompok tertentu memiliki massa yang tidak sedikit. Maka dari itu, Khodari menilai Yahud cocok diplot sebagai menak karena ia juga memiliki pasukan. Ya, mudah-mudahan akan ketemu pintu-pintu untuk dialog. Kita tidak menginginkan kekerasan, tapi saya lihat Yahud ini dipilih karena politik standingnya yang tegas untuk toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika. Pungkas Khodari. Kala masih berstatus sebagai ketua GP Ansor, Yahud dikenal vokal mengkritik isu-isu yang terkait FPI dan Rizik Syihab. Contoh yang paling hangat pada awal November lalu, Yahud mengkritik kepulangan Rizik dari Arab Saudi yang melumpuhkan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Yahud juga mengkritisi perkataan Rizik yang ingin melakukan reformasi akhlak di Indonesia. Menurutnya, Rizik tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Belum lagi persoalan Maulid Nabi yang dibarengi oleh acara pernikahan putri Rizik pertengahan November lalu yang mengakibatkan kerumunan massa di tengah situasi pandemi. Yahud berkomentar bahwa Rizik sebagai tokoh pertamburan tidak mempedulikan keselamatan jamaahnya. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tokoh pertamburan tidak peduli dengan keselamatan jamaahnya. Situasi pandemi ini seharusnya kita ini saling jaga, bukan malah jadi sumber malapetaka penyebaran corona bagi yang lain, kata Yahud pada apel kebangsaan virtual Banser.